Kata Nabi di dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ada 99 obat, 99 obat yang paling ringan gelisah, gundah, manyau, apa? Mayau. Oh mayau. Mohon maaf ya. Itu pokoknya kalau kita sedang gundah, sedang suntuk, banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, diresapi, masukkan ke hati sambil berangan-angan, ya Allah, enggak ada kekuatan kecuali kekuatan Engkau. Aku enggak kuat ibadah kecuali dapat pertolongan Engkau. Aku enggak kuat menjauh maksiat kecuali dapat pertolongan Engkau. Diresapi walaupun hanya 3 kali kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kalau betul-betul nyambung dari lisan ke pikiran turun ke hati, kita hayati la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, memberikan kekuatan yang dahsyat sehingga yang suntuk-suntuk itu bisa hilang suntuknya. Ini Pak ya. Jadi nggak usah ngejar target banyak-banyak tapi nggak jelas ya. Dikit saja diresapi zikir yang seperti itu yang akan membentengi kita dari godaan syaitan. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Orang yang ahli maksiat, orang yang senang maksiat, ilmunya Allah tidak akan bisa menempel, meresap di dalam hatinya. Dia hanya pinter ilmunya, tapi kelakuannya tidak mencerminkan dari ilmunya. Begitu Pak nggih. Maka sowan pada gurunya dapat solusi. Ini saya ambil contoh. Saya punya teman sudah 20 tahun nggak punya anak Pak. Sudah berobat kemana-mana, nggak ada solusi. Dokter mengatakan laki-lakinya sehat, istrinya sehat, 20 tahun. Sowan kepada ulama yang arif billah. Kata dia, Kiai, mohon doanya, saya sudah 20 tahun nggak punya anak. Datang ke orang itu, jawabannya, kalau kamu pengen punya anak, banyak mengkonsumsi buah-buahan. Nyatanya nggak cukup. Ada lagi yang nyuruh, pokoknya macem-macem herbal ini sudah ada juga. Datang ke kiai yang arif billah, ngadu, Kiai, saya tidak punya anak, 20 tahun sudah ini, mohon doanya. Apa kata Kiai? Gampang, kamu nikah lagi, insya Allah punya anak. Dan jawaban itu nggak ada yang ngasih jawaban sebelum-sebelumnya. Nikah lagi nanti punya anak. Alhamdulillah, begitu nikah lagi punya anak. Solusi enggak kira-kira? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita sedang suntuk-suntuk, sowan ulama biar cerah Pak. Sowan Pak Kiai Haji Baihaqi Sam, dapat solusi Pak. Karena memandang orang soleh itu solusi Pak. Sebagaimana sahabat ini kalau suntuk-suntuk, lihat Rasulullah langsung hilang suntuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khadimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Saya muliakan para ulama, para tuan-tuan guru, dan saya muliakan Bapak Pembina DN Kabupaten Batanghari, Bapak Kiai Baihaqi Sam,
Sekjen juga saya muliakan, pegawai syara Masjid At-Taqwa yang terhormat Bapak Haji Bustomi selaku anggota Dewan Kabupaten Batanghari, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita telah mendapatkan ilmu yang banyak dari guru kita tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah wawasan keilmuan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Moga-moga beliau dalam keadaan sehat walafiat selalu, amin. Pagi hari ini kita berkumpul di rumah Allah, tempat yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Sebagian ulama mengatakan Rajab itu Syahruz Zar'i, bulan bercocok tanam. Maka kalau pagi hari ini kita hadir menuntut ilmu, menjalankan sholat duha sebagaimana sahabat Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang beramal di bulan Rajab, bulan yang mulia, maka pahalanya 2 kali lipat. Pahalanya 2 kali lipat. Sebaliknya kalau bermaksiat di bulan Asyurul Hurum juga dosanya berlipat-lipat. Oleh sebab itu alhamdulillah, mari banyak-banyak bercocok tanam, beramal, sebab Rajab adalah pintu pembuka bagi amal-amal kebaikan setelahnya nanti. Kemudian Sya'ban ini menurut sebagian ulama yaitu bulan menyiram tanaman, Sakyuz Zar'i, bulan menyiram tanaman. Jadi apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini kita siram, kita pupuk supaya makin subur. Kemudian bulan Ramadan adalah Syahru Hisadiz Zar'i, bulan memetik hasilnya. Nanti akan kita petik di bulan suci Ramadan apa yang kita laksanakan di bulan Rajab. Oleh sebab itu bulan Rajab ini kalau mau puasa sunnah diperbanyak, boleh bagi yang mau puasa. 1 hari puasa di bulan Rajab, man soma yauman, siapa yang puasa 1 hari min asyhuril hurum, di bulan yang mulia, bulan Rajab, kana lahu, baginya, bikulli yaumin, tiap-tiap hari, salasuna yauman, 30 hari. Maksudnya siapa yang puasa Rajab 1 hari, 1 hari itu seperti puasanya orang 30 hari. 1 hari ya dapat pahala puasa 30 hari. Kira-kira banyak enggak? Banyak. Tapi terkadang terus terang saya sendiri enggak puasa. Terus terang ya. Ya saya menyampaikan terus terang saja. Saya sendiri enggak puasa. Tapi bisanya menyampaikan. Tetapi bukan berarti kita ini merendahkan sunnah Rasulullah, tidak. Amal-amal yang lain banyak juga. Makanya yang sanggup puasa, ya,
yang baca Qur'annya ditambah lagi di bulan Rajab seperti ini, sholat-sholat sunnahnya, sedekahnya, silaturahminya. Untuk bapak-bapak kalau menambah uang belanja istrinya di bulan Rajab, pahalanya 2 kali lipat. Ibu-ibu nanti boleh menagih sampai rumah, 2 kali lipat di bulan Rajab. Alhamdulillah. Nih, puasa 1 hari itu seperti puasanya orang 30 hari. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di bulan Rajab ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu disebutkan. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Maksud kita kue yang ada di depan tuh makan, doanya ini. ya kalau doa ya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab, ya, masyhur sering kita baca. Monggo sama-sama kita baca, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan kita ditakdir umur kita sampai bulan suci Ramadan. Allahumma barik wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana. Doa ini mari terus kita baca. Kenapa penting kita membaca doa ini? Karena umur kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini kita alhamdulillah saat ini masih hidup, masih menemui bulan Rajab. Bersambung lagi mudah-mudahan menemui bulan Sya'ban. Bersambung lagi mudah-mudahan menemui bulan suci Ramadan. Terus berlanjut ya, supaya kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya sedikit ingin menyampaikan kitab Nasaihul Ibad. Kalau saya dalam membaca ada yang salah, mohon untuk diluruskan kepada para tuan-tuan guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wassalasun. Ini ada maqalah yang
ke-38. An Ka'bil Ahbar, dari Ka'ab bin Ahbar. Ai malja'il ulama, tempat rujukannya para ulama, minal Yahud, dari orang Yahudi. Ka'ab bin Ahbar ini disebutkan beliau ini a'lamut Taurat wal Injil, orang yang paling mengetahui kitab Taurat dan Injil. Sehingga sahabat Umar, beliau seorang khalifah, beliau seorang pejabat, tidak malu-malu bertanya kepada ulama yang namanya Ka'ab bin Ahbar, orang yang paling tahu tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Beliau menjadi rujukan orang-orang Yahudi karena memang ulama. Makanya ulama ini dia berbaur dengan masyarakat, dia melihat kondisi masyarakat, tahu psikologi masyarakat. Umpomo ini Pak Sekjen misalkan, yang datang petani, dia bisa bergaul cara petani. Gimana perkembangan sawitmu? Alhamdulillah, sawit saya sering hilang. Makanya yang kehilangan sawit jangan bersedih hati, sedekahlah kepada pencuri. Paham enggak kira-kira? Supaya kita nggak berlarut-larut. Kalau buah sawit kita dimakan monyet, sedekahlah kepada makhluk Allah. Caranya seperti itu, ya, supaya tidak berlarut-larut. Apa yang sudah hilang pada diri kita, harta benda kita, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang punya pohon sawit ya? Ada ya? Ini berita baik bapak-bapak. Insya Allah kalau nanti solar itu ya terbuat dari buah sawit, insya Allah harapan baik, harga sawit bakal melambung tinggi. Amin. Mudah-mudahan bisa untuk bekal ziarah ke Mekah, Madinah. Amin. Allahumma amin. Nah ini Masya Allah luar biasa ini. Nanti yang datang kepada Pak Sekjen, misalnya pedagang, bisa bergaul cara pedagang. Gimana daganganmu? Lancar enggak? Cerita tentang perdagangan. Nah itulah ulama multi level. Jadi bukan urusan akhirat saja yang dipikirkan, tetapi karena keadaan umat ini problemnya macem-macem. Rata-rata yang nanya kepada saya, rata-rata ya, itu bukan masalah hukum, tapi yang ditanya, Gus, sapi saya hilang, apa amalannya biar ketemu lagi? Gus, dagangan saya sepi, apa amalannya biar laris? Lah itu sebagai ulama harus tampil memberikan solusi agar mereka tetap bahagia, seperti Ka'ab bin Ahbar menjadi rujukan orang Yahudi karena beliau selaku ulama. Kemudian disebutkan Ka'ab bin Ahbar ini Islam, masuk Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, masa pemerintahan Umar bin Khattab masuk Islam, alhamdulillah. Sehingga Ka'ab bin Ahbar ya mempelajari agama Islam, mempelajari Quran hadis, sehingga menjadi alim alamah, menjadi rujukan. Makanya kalau mau jadi ulama harus belajar ilmu agama, sebab kalau menyampaikan hukum itu kok salah diamalkan, ini menjadi dosa jariah. Makanya saya kalau ditanya, gimana Gus kok saya ragu, saya bilang besok saya jawab, saya buka dulu kitabnya karena saya masih ragu. Itu lebih baik demikian daripada
langsung kita jawab, tapi banyak salahnya. Karena hukum akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu. Yang namanya dosa jariah itu ada, Pak. Apalagi sekarang berita viral-viral itu ya, yang mana itu menyangkut privasi orang, kemudian rahasia orang. Ini tidak boleh kita share-share, Pak. Ini menjadi dosa jariah. Maka cukup kita diam saja, kita lewati saja, gak usah kita share-share. Ini hati-hati, Pak. Membuka aib orang saja tidak boleh, ya, apalagi membuka aib ya saudara kita sesama orang muslim. Maka hati-hati, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di sini dijelaskan al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Ada bentengnya orang mukmin dari syaiton itu 3 macam. Nih, kita terbentengi dari 3 macam. Dari apa? Dari syaiton. Dari syaiton. Minal khisali ay allati tamna'ul mu'minina wa tahfadhuhum minasyaitoni salasun. Maksudnya orang mukmin ini akan terbentengi, terjaga dari syaitan ini ada 3 macam. Yang pertama, al masjidu hisnun. Masjid itu benteng. Masjid itu benteng li'annahu mahalludz zakirin wal malaikah. Masjid itu tempatnya orang zikir, tempatnya orang para malaikat. Menuntut ilmu ini termasuk zikir karena mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini jadi benteng. Makanya siapa yang memuliakan masjid, maka masjid ini akan menjadi benteng bagi kita. Cara memuliakan bagaimana? Usahakan kalau masuk masjid dalam keadaan suci. 1. Kalau masuk masjid lagi, hormati masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Kalau ini kita jalankan, insya Allah kita akan terbentengi dari syaitan. Syaitan tidak akan sanggup untuk merobohkan kita, menggoda kita, menggelincirkan kita. Ya, ini kalau masuk masjid dalam keadaan suci, sholat tahiyatul masjid, nah itu akan terbentengi dari syaitan. Pertanyaannya, adakah orang masuk masjid perilakunya seperti syaitan? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Siapa yang maling kota amal? Masuk masjid tapi perilakunya setan. Lah itu masuk masjid tapi nukar sandal orang. Lah itu perilaku masuk masjid tapi menghina orang, menghujat orang, membuka aib orang. Orang-orang semacam ini nggak akan bisa terbentengi dari masjid itu tadi. Nah, masjid ini benteng. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, masjid itu tempatnya orang zikir, iktikaf. Iktikaf itu boleh sambil duduk, boleh sambil baring, baca zikir apapun boleh. Yang penting kita berdiam diri di dalam masjid, iktikaf di masjid. Kemudian kita harus menunaikan hak-hak masjid. Apa itu hak-hak masjid? Yaitu diantaranya masuk dalam keadaan suci, sholat tahiyatul masjid, kemudian memanfaatkan masjid dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang hanya numpang nguyuh, numpang kencing di masjid, itu orang namanya tidak memuliakan
Habis kencing wudhu, sholat di masjid, ataupun memberikan 1000-2000 kotak amal di masjid. Kalau cuman numpang kencing doang, ini namanya tidak memuliakan masjid. Kira-kira ada ndak orang kalau kita di perjalanan kebelet kencing, itu yang dicari mana? Masjid. Ya, udah itu kencing di masjid, tidak apa-apa. Yang penting ibadah tidak harus sholat sunnah. Masukkan duit ke masjid kita untuk dalam rangka memuliakan masjid. Oleh sebab itu, jadikan masjid ini sebagai taman-taman yang menyejukkan bagi anak-anak. Saya pesan kepada pengurus-pengurus masjid, jangan galak-galak sama anak-anak kita kalau ke masjid, Bapak Ibu. Sebab itu generasi kita, generasi masa depan. Alasannya nggak bisa khusyuk. Kalau orang itu dasarnya khusyuk, ada anak pun tetap bisa khusyuk. Jadi jangan diusir. Jangan diusir, jadikan masjid ini tempat yang menyejukkan. Bahkan di Turki itu ada satu masjid, di sampingnya itu ada taman untuk mainan anak-anak. Sehingga gimana anak-anak ini biar betah di masjid. Kalau anak itu rame, wajar, namanya anak-anak. Jangankan anak-anak, yang tua saja kadang-kadang masih rame di masjid. Khotib berkhutbah, ada yang bercakap di dalam masjid. Iya enggak kira-kira? Jangan salahkan anak-anak. Kalau anak-anak sudah enggak mau ke masjid, hati-hati. Habis generasi kita ke depan kalau dia tuanya enggak mau ke masjid karena tidak dibiasakan ke masjid. Maka sahabat-sahabat dulu saking kepinginnya anaknya ke masjid, waktu jamaah anaknya digendong, anaknya dipapah untuk ikut jamaah ke masjid, membiasakan supaya anak-anak cinta masjid. Saya pesan ini kepada pengurus-pengurus masjid, jangan dibentak, jangan diusir, cukup diberikan kode ataupun nasihat. Kalaupun hari Jumat taruh di bagian belakang, ada yang menjaga. Nanti kok rame, tinggal dikode saja, ditegur saja, jangan diusir, sebab akan mematikan generasi kita ke depan. Siap-siap kalau mereka nanti tidak mau ke masjid. Mudah-mudahan kita semua memaklumilah bahwa masjid itu adalah benteng kita dari godaan syaitan. Siapa yang memuliakan masjid akan terbentengi dari syaitan. Ini harapan kita semuanya. Dan masjid itu juga menjadi peredam murka Allah. Dalam hadis qudsi itu, peredam murka Allah masjid. Bahkan masjid ini menjadi solusi untuk menghilangkan kesuntukan. Sayyidina Ali menantu Rasulullah itu dijuluki Abu Turab. Abu Turab ini bapaknya debu. Karena masjid di zaman Rasulullah tidak di granit seperti ini, ndak. Itu masih di atas tanah, masih di atas pasir. Sehingga ketika Sayyidina Ali ini mengalami kesuntukan, beliau ini cepat-cepat ke masjid, sholat sunnah, iktikaf di masjid. Ini Sayyidina Ali. Makanya Bapak Ibu kalau suntuk-suntuk cepat-cepat datang ke masjid. Kalau sudah suntuk, ya sudah sumpek, kok larinya ke mall, belanja ke mall, habis dari mall makin suntuk. Iya enggak kira-kira? Iya enggak kira-kira? Nah itu. Jadi masjid ini solusi menghilangkan kesuntukan. Jadi kalau kita suntuk-suntuk ke masjid, iktikaf, sholat sunnah, baca Quran, itulah solusi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga beliau dijuluki Abu Turab. Karena masjid di zaman Rasulullah
itu masih di atas tanah, di atas pasir. Kalau zaman sekarang sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Mudah-mudahan seiring majunya perkembangan masjid, isinya juga mengalami kemajuan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik Rajabah Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa barik benteng dari seton lagi. Yang pertama kan masjid ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau suntuk-suntuk cepat-cepat ke masjid ya. Insya Allah suntuknya hilang. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun, zikir pada Allah. Zikir yang bagaimana yang bisa menyelamatkan kita dari godaan setan. Orang zikir kan macam-macam. Zikir yang menyelamatkan kita dari syaitan itu adalah zikir yang nyambung. Lisannya nyambung dengan pikirannya, pikirannya nyambung dengan hatinya. Kadang ada orang zikir itu hanya lisan, tapi nggak nyambung sampai pikiran, nggak nyambung sampai hati. Biasanya ini mudah dirobohkan oleh syaitan. Harus nyambung. Makanya kita zikir itu nggak ngejar target banyak. Coba Bapak Ibu rasakan saja. Kita zikir pelan. Misalnya astaghfirullahaladzim. Coba rasakan. Lisan kita astaghfirullah, kita hayati sampai masukkan ke hati. Sambil merenungi, ya Allah dosa saya banyak. Astaghfirullahaladzim. Gak ngejar target banyak. Zikir la ilaha illallah juga gak ngejar target banyak. Daripada banyak bacaannya gak jelas. Illallah, 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 illallah. Saking banternya bukan la ilaha illallah, illallah, illallah. Ini buru cepat. Ya, bukan hanya zikir. Kalau bisa tadarus Al-Quran itu nggak usah buru cepet-cepet hatam banyak. Tadarus Al-Quran di zaman kakek buyut kita dulu, sedikit-sedikit. Ada yang baca, ada yang nyimak. Kalau salah diluruskan. Seperti itu. Jangan buru banyak tapi bacaannya nggak karu-karuan. Maka Al-Quran itu bisa berfungsi sebagai syafaat. Bisa juga Al-Quran itu melaknat. Kapan Quran melaknat? Kalau bacanya basing nak. Baso kita dusun melintang pokang. Ya, baso bacaannya ndak karu-karuan. Makharijul hurufnya, panjang pendeknya, ini merusak makna. Sehingga bukan keberkahan yang didapat, tapi laknat Allah. Makanya tadarus Al-Quran ayo kita terapkan. Gak usah buru-buru 1 bulan harus khatam 10 kali, gak usah. Dikit-dikit aja. Ada yang nyimak. Syukur-syukur guru paminya di situ nungguin, ya, dibetulkan. Caranya seperti itu. Jadi dari sedikit demi sedikit ada nilai keberkahannya. Bapak Ibu, zikiran, zikir itu kan banyak. Ada lagi la haula wala quwata illa billahil. Kata Nabi di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ada 99 obat. 99 obat yang paling ringan gelisah, gundah, manyau,
Hah? Mayau. 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 Oh, mayau. Mohon maaf ya. Iya. Itu pokoknya kalau kita sedang gundah, sedang suntuk, banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, diresapi, masukkan ke hati sambil berangan-angan, ya Allah, enggak ada kekuatan kecuali kekuatan Engkau. Aku enggak kuat ibadah kecuali dapat pertolongan Engkau. Aku enggak kuat menjauh maksiat kecuali dapat pertolongan Engkau. Diresapi walaupun hanya 3 kali kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kalau betul-betul nyambung dari lisan ke pikiran turun ke hati, kita hayati la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, memberikan kekuatan yang dahsyat sehingga yang suntuk-suntuk itu bisa hilang suntuknya. Ini Pak ya. Jadi nggak usah ngejar target banyak-banyak tapi nggak jelas ya, dikit saja diresapi. Zikir yang seperti itu yang akan membentengi kita dari godaan syaitan. Yang terakhir yang bisa menyelamatkan kita dari syaitan yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Afdalu ummati, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ya, ibadah yang paling utama bagi umatku yaitu baca Al-Quran. Mari kita ini dalam setiap hari jangan kosong baca Quran. Ya, walaupun itu Quran, ayat Quran berupa ayat-ayat yang membawa keberkahan seperti ayat kursi. Ayat kursi ini bisa menangkal dari tuyul masuk ke rumah kita. Karena ada hadis Rasulullah, siapa yang sebelum tidur baca ayat kursi maka akan dijaga oleh Allah dirinya, hartanya, keluarganya sampai dia bangun lagi. Jadi kalau diresapi, diyakini kekuatan kedahsyatan dari ayat kursi, insya Allah tidak ada tuyul yang bisa masuk ke rumah kita ngambil duit kita. Asal yakin Pak, asal yakin. Karena jelas dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih, Quran gak ada keraguan. Jadi kalau ada orang baca Quran tapi dia ragu maknanya, iyo nian apa ndak kok, ragu-ragu, ketahuilah orang itu adalah tipologi orang munafik. Orang munafik ragu-ragu dengan Al-Quran. Kita yakin seyakin-yakinnya Quran tidak ada keraguan. Bahkan dalam Quran itu luar biasa, lengkap. Cari ayat teknologi ada, cari ayat nambah istri ada. Ada ya, ada. Dalam Quran kan ada ya? Iya, lengkap. Ya, astronomi ada. Ya, lengkap Quran. Yang digarap itu bukan urusan akhirat, urusan dunia. Maka siapapun yang menjadikan Quran sebagai pedoman, insya Allah hidup kita nggak akan tersesat. Saya ambil contoh satu ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitannya. Artinya apa? Bukan hanya sifatnya orang yang bertakwa, tapi orangnya kalau bertakwa bisa jadi solusi. Satu contoh, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i waktu jadi santri itu mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang apa? Susahnya menghafal. Cari solusi, solusinya didapat dari gurunya. Apa kata gurunya? Kalau kamu kepingin susah nggak menghafal, tinggalkan maksiat. Kenapa? Li'annal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Orang yang ahli maksiat, orang yang senang maksiat,
ilmunya Allah tidak akan bisa menempel, meresap di dalam hatinya. Dia hanya pinter ilmunya, tapi kelakuannya tidak mencerminkan dari ilmunya. Begitu Pak nggih. Maka sowan pada gurunya dapat solusi. Ini saya ambil contoh. Saya punya teman sudah 20 tahun nggak punya anak Pak. Sudah berobat kemana-mana, nggak ada solusi. Dokter mengatakan laki-lakinya sehat, istrinya sehat, 20 tahun. Sowan kepada ulama yang arif billah. Kata dia, Kiai, mohon doanya, saya sudah 20 tahun nggak punya anak. Datang ke orang itu, jawabannya, kalau kamu pengen punya anak, banyak mengkonsumsi buah-buahan. Nyatanya nggak cukup. Ada lagi yang nyuruh, pokoknya macem-macem herbal ini sudah aduh juga. Datang ke kiai yang arif billah, ngadu, Kiai, saya ndak punya anak, 20 tahun sudah ini, mohon doanya. Apa kata kiai? Gampang, kamu nikah lagi, insya Allah punya anak. Dan jawaban itu nggak ada yang ngasih jawaban sebelum-sebelumnya. Nikah lagi nanti punya anak. Alhamdulillah, begitu nikah lagi punya anak. Solusi enggak kira-kira? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita sedang suntuk-suntuk, sowan ulama, biar cerah Pak. Sowan Pak Kiai Haji Baihaqi Sam, dapat solusi Pak. Karena memandang orang soleh itu solusi Pak. Sebagaimana sahabat ini kalau suntuk-suntuk, lihat Rasulullah langsung hilang suntuknya. Ya, maka Bapak Ibu kalau punya anak kepingin ke pesantren, yo sering-sering disuankan ke kiai, ke ustadz, sering-sering dibawa pondok pesantren. Insya Allah nanti menjadi solusi sehingga anak-anak kita nggak perlu kita ceramain banyak-banyak. Dia bilang, habis SD aku masuk ke pesantren Pak. Kenapa? Karena sering dihadapkan dengan wajah orang-orang soleh. Ini solusi bagi kita semua. Anak-anaknya yang kena narkoba itu biasanya kalau digebukin terus Pak, itu makin menjauh. Saya mohon maaf di sini tahadus bin nikmah. Ada beberapa orang ya, beberapa orang yang kena kasus narkoba itu sudah lama Pak, sudah lama sampai kebunnya habis. Hanya suntuk ngadu ke saya. Saya nggak banyak nyeramahin. Kalau saya pengajian kemana-mana sering saya bawa di mobil, itulah saya ajak cerita, nanti duduk ngopi-ngopi. Jangan kita menyepelekan mengopi Pak. Kita ngopi itu sudah menghindarkan dari maksiat. Malam tahun baru kita bakar jagung, kita bakar ayam. Ini solusi. Anak-anak kita ini nggak bebas melakukan maksiat. Begitu Pak. Jangan itu tasyabuh dengan orang kafir. Nggak boleh. Yang ngomong seperti itu rupa-rupanya nggak dapat bagian jagung. Setelah dikasih jawabannya apa? Tolong tahun depan ditingkatkan lagi. Betul Pak, saya tengok tahun baru ini saya ngecek Pak di beberapa lokasi Pak. Saya tanya, anak-anak muda itu cuman bakar jagung, bakar ayam. Dia tidak mabuk-mabukan, dia tidak bermaksiat. Ini gerakan yang luar biasa. Bahkan jagung ini juga gerakan untuk menumbuhkan ekonominya supaya harga jagung ini melambung tinggi, harga ayam semakin mahal. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita langsung sama-sama untuk sholat duha. Dari kami cukup sekian. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia,